Salam damai dan sejahtera dari Tuhan untuk kita di masa raya Natal, penghujung tahun 2024 dan awal tahun 2025. Sebelum kita merenung bersama firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur tahun ini Tuhan berjumpa dengan kami dan menyampaikan kehendak-Mu bagi kami, supaya kami tidak menyesal atas kegagalan dan kekurangan kami di tahun ini. Tapi yang pasti Tuhan menyertai kami dan kami sudah ada di penghujung tahun ini. Kami mohon Roh Kudus ada pada kami, supaya pada saat kami mendengar firman Tuhan, kami kuat sampai di tangga terakhir dalam tahun ini, dan kami siap sedia memasuki tahun rahmat Tuhan yang baru 2025. Amin. Saudara-saudara yang Yesus Kristus kasihi, bahan perenungan kita pada minggu ini terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 21 dengan tema Kristus menghendaki kita dilahirkan kembali. Dan yang kedua, Yesaya pasal 40 ayat 12 sampai 31 dengan tema Tuhan ialah Allah yang kekal. Lalu yang ketiga, Kitab Mazmur pasal 133 ayat 1 sampai 3 dengan tema berkat kesehatan dalam hati yang rukun. Saudara-saudara, Yohanes mengabarkan bahwa Kristus menghendaki umat pilihannya untuk bertobat, lahir kembali, bertemu dan bicara apa yang menjadi cita-cita umatnya, dan Tuhan memberi mereka kebahagiaan, kebutuhan mereka, berkat yang tentu. Dan Yesaya mengabarkan kepada umat Israel yang pada waktu itu berada di pembuangan, supaya di pembuangan sekalipun, di tempat di mana mereka diperbudak sekalipun, mereka tetap menantikan ada waktu di mana Tuhan memberikan kelegaan, kelepasan, kekuatan baru, supaya mereka dibawa kembali ke tanah leluhur, tanah Kanaan, Israel. Dan Daud dalam kitab Mazmur pasal 133 menyampaikan kepada umat Tuhan bahwa sekalipun mereka menjadi bangsa pilihan Tuhan, itu bukan berarti mereka terbebas dari berbagai macam situasi yang sulit. Tetapi bagi Daud, dalam situasi yang sulit hendaknya mereka merenung bahwa Tuhan izinkan situasi yang sulit itu supaya mereka ditempa dan mereka menjadi lebih kuat lagi bertahan, karena dalam pertahanan mereka yang kuat itu Tuhan menganugerahkan kepada mereka kemenangan. Saudara-saudara yang Yesus Kristus kasihi, tidak terasa kita sudah merayakan Natal Kristus. Tinggal satu hari dari hari ini, kita ada di penghujung tahun 2024. Dan pada hari berikutnya, kita ada di tangga pertama dalam tahun rahmat Tuhan yang ke-2025. Beberapa hal perlu kita renungkan. Pertama, selama 364
besok 365 hari. Apakah kita sudah bertemu dengan Tuhan secara pribadi, keluarga, persekutuan sebagai gereja maupun persekutuan sebagai bangsa, dan kita buka hati kita bicara hal yang kita butuhkan, ataukah kita menutup diri dari membangun komunikasi, percakapan sambil menanti berkat-berkat Tuhan yang pasti? Saudara-saudara, ada hal berikut yang perlu kita renung. Kita banyak kali sulit menanti, dan bagi kita pekerjaan menanti itu adalah pekerjaan yang paling membosankan, paling berat. Hari ini, minggu ini, akhir tahun ini kita diharapkan untuk mengambil sifat dan sikap seorang kesatria yang menanti datang tugas berakhir dan dia bawa pulang kemenangan-kemenangan. Menanti memberi kontribusi besar untuk kita menyiapkan segalanya, sehingga pada waktu kita akhir dari tugas, kita bawa pulang kemenangan-kemenangan. Dan hal yang ketiga yang perlu kita renung bersama, tahun ini kita bisa evaluasi bahwa kita juga banyak kali mendapatkan situasi-situasi yang sulit, yang tidak masuk dalam nalar kita, tapi juga yang berbenturan dengan percaya kita. Walau demikian, sebelum tahun ini berlalu dan tahun baru datang, kita diingatkan untuk percaya bahwa situasi sulit itu adalah situasi yang Tuhan izinkan masuk dan menempa kita, masuk dan membentuk kita, masuk dan menguatkan kita. Hanya dengan demikian, maka dalam penempahan itu kita akan bertahan dan kita akan keluar, masuk menjadi pemenang. Saudara-saudara yang Yesus Kristus kasihi, selamat kita telah melewati tahun ini, dan selamat kita akan memasuki tahun yang baru. Marilah kita terus bangun komunikasi di antara kita, lingkungan kita, dan dengan Tuhan kita. Dengan komunikasi yang rutin, kita bertahan, kita terus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Siapa tidak dapat menyangkal, sesungguhnya tahun ini kita telah keluar menjadi pemenang, dan pasti dalam tahun baru yang masih menjadi rahasia, kita sedang disiapkan oleh Tuhan untuk menjadi pemenang yang baru. Selamat, Tuhan memberkati kita. Amin.